Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan Suara Kebenaran 17 April 2024 dengan tema Merdeka dari Diri Sendiri. Banyak orang Kristen merasa dirinya sudah hidup baru di dalam Tuhan. Tetapi sebetulnya belum, saudaraku. Pada kehidupan manusia pada umumnya seseorang bisa mengalami proses perubahan, jadi lebih sabar, lebih bijaksana, lebih bisa mengerti keadaan orang lain, dan masih banyak yang lainnya. Tetapi itu bukanlah manusia baru. Itu adalah manusia lama yang dididik oleh lingkungan. Karena dari pendidikan, agama, pelajaran moral, berbudi pekerti yang baik, dan lain-lainnya, itu belum manusia baru, saudaraku. Lalu bagaimana kita bisa membedakan manusia lama dan manusia baru? Tidak mudah, saudaraku, tidak mudah. Kita sendiri saja kadang tidak bisa atau tidak tahu bagaimana membedakannya. Apalagi kalau menilai orang, itu pasti lebih sulit. Tetapi pada hakikatnya, saudaraku, manusia baru akan ditandai dengan adanya kerinduan akan Allah, di mana ia akan menjadikan Allah sebagai satu-satunya kerinduan. Sehingga makin hari makin benar-benar ingin terlepas dari segala keinginan-keinginan dunia. Karena manusia baru itu akan membawa kita kepada kesucian Allah, saudaraku. Inilah sebabnya kita sendiri sulit membedakan, apalagi orang lain. Dua orang sama-sama jujur, tetapi jujurnya seorang yang belum lahir baru dengan jujurnya orang yang sudah lahir baru itu beda. Dua orang sama-sama mengasihi sesama, tetapi orang yang telah lahir baru, kasihnya kepada sesama itu standarnya Allah. Jadi mereka menggunakan pikiran dan perasaan Allah. Itu yang membedakan, saudaraku. Bukan hanya memiliki kebijaksanaan secara umum, tetapi kebijaksanaan ilahi, supaya berkodrat ilahi. Dan kalau itu terus diperjuangkan, dia akan menjadi man of God, manusia Allah. Ini hanya berlangsung untuk orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Tolong digaris bawah ini, saudaraku. Menjadi man of God itu hanya akan dialami oleh orang-orang yang memang mengasihi Tuhan. Kalau seseorang mengasihi Tuhan, berarti dia sudah tidak ada kepentingan untuk mengasihi dirinya sendiri. Dia all out untuk Tuhan. Dan masih sedikit yang berani sampai di level ini. Maka benar kata firman Tuhan, masuk ke surga itu kualifikasinya seperti unta masuk lubang jarum. Karena menemukan orang-orang yang benar-benar lahir baru, menemukan orang-orang yang benar mengasihi Tuhan, all out, habis total, tidak boleh tersisa, itu sedikit. Karena orang masih punya kesenangan, saudaraku. Dia masih ingin dipuaskan dirinya. Ini ngeri loh, saudaraku, betul. Dan orang-orang seperti itu tidak mungkin meninggalkan dirinya atau kesenangannya. Dan itu akan membelenggu dia, saudaraku. Itu mengerikan. Bahkan orang sampai meninggal dunia mengerti kebenaran ini, tapi mereka tidak bisa lepaskan dirinya. Mereka masih merasa berhak untuk memiliki kesenangan, disenangkan dengan fasilitas apa yang dia miliki, dan disitulah manusia barunya tidak pernah muncul dan terlahir dalam hidupnya. Karena semakin tidak punya kesenangan apapun dalam hidup dan mengarahkan diri kepada Tuhan, maka cinta seseorang akan semakin bulat, saudaraku. Dan itu dibutuhkan niat tekad untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap dan segenap. Berarti tidak ada yang boleh tersisa. Dari waktumu, dari talentamu, dari pengetahuanmu, dari hartamu, dari semua hal. Pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu, 3 komponen ini harus disita habis untuk kepentingan Tuhan. Karena dari 3 komponen ini akan melahirkan tindakan yang benar mencintai Tuhan atau masih belum. Ngeri saudaraku kalau kita mengerti hal ini. Kita akan bertanya seberapa mampu aku mampu lakukan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi. Seberapa mampu. Tapi kalau orang-orang benar-benar berjuang mau mengasihi Dia, Roh Kudus akan tuntun saudaraku. Roh Kudus akan menolong melalui pemberitaan firman yang benar, ya. Renungan-renungan yang memang benar, yang gak dibuat-buat. Itu engkau akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui pengalaman hidupmu. Maka Tuhan akan memberikan tuntunan Roh Kudus, mendesain keadaan untuk menolong kita merdeka dari diri kita sendiri. Orang kalau sudah merdeka dengan dirinya sendiri, saudaraku, orang itu tidak lagi ada kepentingan untuk dirinya. Dia tidak lagi pelit. Dia tidak lagi hitung-hitungan untuk Tuhan. Dia tidak lagi mempermainkan Tuhan. Betul saudaraku, saya melihat banyak orang-orang yang memang sudah berjuang mengasihi Tuhannya. Dia gak lagi hitung-hitungan sama Tuhan. Gak ada kata aku udah capek Tuhan, ini itu. Gak ada saudaraku. Karena mindsetnya udah diubah. Kalau mindset itu belum diubah, maka percayalah, orang itu tidak akan pernah merdeka dengan dirinya sendiri. Dia akan berhitung-hitung dengan Tuhan. Ngapain aku memberi Tuhan ini? Lebih baik aku untuk aku ini dong. Ngapain begini? Lebih baik begini dong untuk diriku. Ngapain untuk Tuhan ini? Itu. Terus dia akan berhitung saudaraku. Tapi berapa banyak orang yang sungguh-sungguh berani memperjuangkan dirinya untuk berjumpa dengan Tuhan intensif, ingin bertumbuh di hadapan Tuhan. Dia bisa sungguh-sungguh mengalami perubahan. Dia bisa berani berkata, hidupku tak boleh bocor, hidupku tidak boleh ada kebocoran. Karena kalau masih ada satu serat halus pun kesenangan dalam diriku, aku belum memiliki Tuhan. Aku belum bisa lahir baru. Jadi saudaraku, orang yang belum atau tidak melepaskan dirinya dari segala keinginannya, berarti ia tidak bisa merdeka dari dirinya sendiri. Tetapi kalau orang itu sungguh-sungguh mau, pasti bisa. Dan ini adalah anugerah yang besar dari Tuhan. Karena kita dituntun Tuhan untuk bisa mencapai ini. Kalau seseorang melepaskan diri dari dirinya sendiri atau merdeka dari dirinya sendiri, pasti bisa sempurna seperti Bapa. Kalau tidak bisa, berarti masih bocor hidupnya. Kita harus terus berjuang, saudaraku. Karena banyak orang yang tidak sadar bahwa manusia daging dengan manusia rohnya belum lepas. Manusia daging masih menyatu dengan manusia roh. Sehingga manusia rohnya pasti ditindas. Pasti dikuasai. Dan Tuhan membuat pemisahan ini luar biasa lewat kebenaran firman yang murni. Lewat perjumpaan dengan Tuhan. Lewat masalah-masalah berat. Baru bisa dipisahkan. Suatu hari saudaraku, kita akan tahu bahwa keadaan yang menyakitkan adalah cara Tuhan membuat roh kita agar tidak ada dalam dominasi daging. Tuhan mengasihi kita. Dia mencabut manusia roh kita dari dominasi dan tekanan daging kita. Dengan apa? Dengan persoalan yang berat.
dengan masalah yang rumit. Karena tanpa itu susah, saudaraku. Meskipun bisa, Roh Kudus bisa diam dalam diri kita. Betul. Tetapi kalau kita tidak memiliki kepekaan, susah. Dan kepekaan itu dilatih melalui masalah-masalah hidup. Maka engkau bisa mengerti apa yang Roh Kudus pimpin dalam hidupmu. Jadi saudaraku, merdekalah dari dirimu sendiri. Matikan semua kesenangan diri. Matikan semua kesenangan-kesenangan dirimu. Fokus ke Tuhan. Berani all out untuk Tuhan. Jangan hitung-hitungan buat Tuhan. Hidup kita memang untuk mengabdi kepada Dia saja. Selamat pagi saudaraku. Tuhan memberkatimu. God bless you.